بسم الله الرحمن الرحيم Wa aqimu, dan tegakkanlah as-salata, salat. Wa atu, dan tunaikanlah az-zakata, zakat. Warka'u, dan rukuklah ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mensyukuri nikmat, untuk menepati janji mereka, dan tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kesesatan. Kemudian selanjutnya ayat ini menambahkan 3 perintah lainnya, yaitu mendirikan sholat, membayar zakat, dan tunduk patuh beragama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua kaum muslimin. Perintah yang pertama untuk orang-orang Yahudi dan seluruh kaum muslimin adalah mendirikan sholat. Di dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata qoma wa aqimu, yang berarti mendirikan atau menegakkan, dan bukan sekedar mengerjakan. Di dalam kata mendirikan mengandung makna yang lebih dalam. Maka ini menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan sholat, penuh dengan kekhusyuan dan kesempurnaan, dengan memperhatikan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya sesuai syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga menjaga ketepatan waktunya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya serta bacaan-bacaannya, menghadirkan keimanan di dalam hati dan pikiran, serta merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang benar-benar menegakkan sholat, Allah sudah berjanji bahwa sholat akan memperbaiki pribadi hambanya, menjauhkan dari sifat-sifat keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian perintah yang kedua di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memperhatikan masalah sholat, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beriman diminta untuk memperhatikan masalah zakat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kalau kita perhatikan perintah sholat dan zakat
akan selalu beriringan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang muslim ditentukan bagaimana dia bisa membangun kedekatan dirinya dengan Allah dan kedekatan dirinya dengan lingkungannya, mampu menyeimbangkan kebersihan hati dan kebersihan harta. Jika sholat merupakan pembersih jiwa, maka zakat adalah pembersih harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu ia mampu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian perintah zakat menggunakan kalimat atu yang berasal dari kata al-ita, artinya berikanlah atau datangkanlah. Ini bermakna bahwa zakat itu mendatangi orang, bukan mendatangkan orang. Karena memang di balik kata mendatangi adalah bentuk kesadaran dan keikhlasan. Walaupun terlihat orang yang akan kita beri membutuhkan, tetapi kita dianjurkan untuk mendatanginya, karena kita lebih membutuhkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang kita beri. Kemudian perintah yang ketiga di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Perintah ruku bersama orang-orang yang ruku di dalam ayat ini sejatinya dialamatkan kepada orang-orang Yahudi, sebab mereka tidak mengenal ruku di dalam ibadah mereka. Akan tetapi ayat ini juga berlaku untuk semua orang. Perintah ini juga sebagai sindiran untuk orang-orang munafik yang hanya mendengungkan kebaikan tapi tidak melakukannya. Ruku adalah ibadah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa syariat di dalam kitab-kitab terdahulu sudah terhapuskan dengan datangnya syariat Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil diwajibkannya sholat berjamaah. Dan para ulama satu pendapat bahwa sholat berjamaah sebagai ibadah yang mulia. Oleh karenanya Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, beliau mengatakan hanya dengan sholat yang khusyuk dan zakat yang menghapus sifat kikir, seseorang dapat menyambungkan hatinya dengan masyarakat. Maka melalui ayat ini kita diajarkan untuk meraih kekhusyuan, kedermawanan, dan kebersamaan dalam semua lini kehidupan masyarakat.